Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini, kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita semua masih bersemangat ya dalam suasana Ayyamut Tasyrik ya, yang mana masih dalam situasi boleh ya melakukan udhiyah dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai salah satu yang ditanyakan ya oleh peserta di sini, diantaranya ada yang menanyakan bagaimana nasab perwalian anak di luar nikah. Ini mungkin kita ini akan sama-sama mengkaji ya, bukan berarti saya juga memahami, tetapi kita akan sama-sama mengkaji. Baiklah, kita akan sama-sama bahas sebentar. Nah, ini juga mungkin sih agak sedikit banyak masalah ya, banyak pendapat mengenai hal ini, tetapi minimalnya kita bahas sedikit saja ya bagaimana masalah yang diajukan oleh salah satu peserta di kita ya. Nah, kita akan sama-sama bahas bahwa bagaimana nasab anak ya, mungkin di subuh ini kita agak sedikit berpikir ya, agak sedikit berpikir keras. Nah, jadi bagaimana nasab anak yang lahir di luar nikah gitu ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, gimana kalau nanti menikah gitu ya, siapa yang jadi walinya misalnya. Nah, itu banyak sekelumit masalah dalam hal ini ya. Nah, mungkin sebelum dijelaskan mengenai hukumnya, kita akan mengingatkan ya terkait perilaku menyimpang yang banyak tersebar ya di masyarakat kita, yaitu az-zina ya, perbuatan zina yang sekarang itu betul-betul ya padahal sudah sangat jelas diharamkan oleh syariat, tetapi seperti gaya hidup ya yang mereka itu bangga, terutama ini para remaja ya, bahwa nah di sini sudah disampaikan bahwa la taqrabuz zina, janganlah sekali-kali kamu mendekati zina, innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Nah, seperti itu. Nah, bahwa dalam surah Al-Isra ya, dalam surah Al-Isra di sini ayat 32 bahwa tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu adalah fahisyah ya, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh seseorang. Bahwa Islam sebagai agama yang kamil ya, yang sempurna, sudah mengingatkan gitu ya betapa buruknya perbuatan zina ya, dan Islam mengharamkan gitu ya yang bisa menggiring ke arah ini gitu ya. Ini mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukan. Nah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza zanal abdu, apabila seorang zanal abdu ya, seorang hamba berzina, kharaja minhul iman, maka imannya itu keluar dari dirinya. Dia itu bukan jadi keluar dari dirinya ya. Wa kana ala ra'sihi kazullah, kemudian iman itu berada di atas kepalanya ya, seperti naungan, kazullah. Fa idzan qala'a raja'a ilaihil iman, apabila dia sudah bertobat dari perbuatannya, maka imannya kembali kepadanya. Jadi ketika seorang hamba berzina, maka imannya itu keluar dari dirinya, kemudian iman itu berada di atas kepalanya ya, seperti dzullah, sebagai naungan.
tapi ketika bertobat kembali maka imannya kembali lagi. Jadi bahwa Rasulullah juga bersabda, salasah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Bahwa ini peringatannya sangat keras ya terkait perbuatan zina, bahwa salasah ada 3 golongan, la yukallimuhumullah, yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka, wala yanzuru ilaihim, dan tidak mau bicara, Allah tidak mau melihat ya, walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu syaikhun zanin, yaitu syekh ya, orang tua, zanin yang berzina, wa malikun kadzab, raja yang pembohong, wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Jadi pokoknya banyak ya pembahasan yang zina itu haram. Pokoknya hal ini sudah sangat masyhur ya, bahwa mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita ya dari jebakan setan yang terus ya, dengan jebakannya itu melalui berbagai hal ya. Sekarang itu dari medsos, dari gadget, semuanya gitu ya. Nah, mungkin sekilas tentang zina. Nah, dan selanjutnya adalah bagaimana nasabnya gitu ya. Jadi memang nasabnya itu banyak sekali ya. Nah, bagaimana nasabnya? Memang ada beberapa perincian mengenai hal ini ya. Misalnya, jadi kondisinya itu berbeda-beda. Misalnya bahwa misalnya kondisi pertama, apabila ada seorang perempuan ya, dia berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya itu adalah anak zina ya. Jadi berdasarkan kesepakatan para ulama, anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya. Jadi nasabnya itu hanya kepada ibunya ya, tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi ibunya atau bapak biologisnya. Nah ini jadi sangat rugi ya. Jadi ketika seorang perempuan dia berzina kemudian dia hamil, maka anak yang dilahirkannya itu adalah sebagai anak zina ya, bukan anak syah. Nah itu sudah kesepakatan para ulama bahwa anak itu dinasabkan kepada ibunya. Nah jadi tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, yaitu laki-laki yang menzinahi ibunya. Nah jadi hubungan nasab antara anak dengan bapaknya itu terputus. Jadi hubungan nasab ya antara anak dengan bapaknya itu terputus. Nah jadi sama hukum waris juga ya. Jadi ketika meninggal itu, misalnya ayahnya meninggal itu, bapak biologisnya meninggal itu, dia tidak dapat warisan gitu. Dia hanya mewarisi jadi dari ibunya gitu. Jadi sama dalam hal wali. Nah ini dalam hal wali juga. Nah ini apalagi kalau anaknya perempuan ya, misalnya kalau anaknya itu perempuan, maka itu terputus dengan bapaknya. Jadi yang menjadi walinya itu ketika ya dia ya anak zina perempuan itu mau nikah, maka yang menjadi walinya itu adalah sultan, penguasa gitu ya. Jadi dalam bahasa Islam itu sultan, penguasa, atau wakilnya, misalnya seperti qadhi kalau sekarang itu penghulu ya, dia harus wali hakim. Nah dan juga tidak wajib bagi bapaknya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari hasil zina. Jadi tidak wajib bapak biologisnya memberi nafkah kepada anak yang lahir dari hasil zina. Akan tetapi ya hubungan sebagai mahram tetap ada ya, hubungan sebagai mahram tetap ada, tidak terputus. Meskipun hubungan nasab ya dia sudah terputus dari bapak biologisnya, waris juga tidak dapat waris, kewalian juga ya tidak berhak untuk diwalikan, kemudian nafkah juga terputus.
Nah, jadi karena itu bagaimanapun juga ya, anak itu adalah anaknya yang tercipta dari air maninya walaupun dari hasil zina ya. Oleh karena itu haram baginya menikahi anak perempuan dari hasil zina, sebagaimana haramnya menikah dengan anak perempuan yang lahir dari pernikahan sah. Jadi posisinya seperti itu. Jadi intinya kalau anak yang lahir dari perzinahan itu, sekali lagi terputus ya hubungan nasabnya. Nah, jadi tidak bin siapa ya, ayah biologisnya terputus, nggak dapat waris dari ayah biologisnya, tidak bisa diwalikan ya dengan ayah kandung, ayah biologisnya gitu ya. Nafkah juga tidak punya kewajiban untuk ngasih. Tetapi kalau si ayah biologisnya itu menikahi nggak boleh gitu, masih tetap ada gitu ya, karena walau bagaimanapun tadi dia itu tercipta dari wasilah air mani dari ayah biologisnya. Kemudian posisi kedua, misalnya posisi kedua apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri. Nah, ini ya, misalnya apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri, misalnya li'an itu adalah suami menuduh istrinya berzina. Nah, jadi misalnya sudah dalam posisi menikah, misalnya nusuk aja istrinya berselingkuh misalnya, atau seperti apa, jadi ada li'an. Li'an itu adalah tadi ya, suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya. Ini kalau tadi kan posisinya belum menikah ya. Kalau ini posisinya sudah dalam kondisi menikah. Nah, misalnya terjadi li'an, jadi suami menuduh istrinya berzina dan tidak mau mengakui anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya. Akan tetapi suami tidak memiliki saksi atas tuduhannya ini. Jadi dia nggak ada saksinya. Sementara si istri juga tidak mengaku gitu, menolak tuduhan suami. Nah, jika terjadi seperti ini, maka masing-masing dari suami dan istri wajib bersumpah ya dengan nama Allah. Jadi suami bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla ya sebanyak 4 kali bahwa dia benar dalam tuduhan itu. Nah, yang 4 kali ya, dan yang kelima, laknat Allah akan menimpakan jika dia berdusta dalam tuduhannya itu. Jadi li'an itu caranya seperti tadi ya, bahwa suami bersumpah atas nama Allah ya, wallah, sebanyak 4 kali, wallah ya, bahwa dia benar dalam tuduhan itu. Jadi menuduh istrinya berzina dan itu bukan anak, itu benar. Dan yang kelima, si suami itu melaknat ya, semoga laknat Allah menimpanya jika dia berdusta dalam tuduhannya itu. Jadi kalau saya berbohong misalnya, semoga laknat Allah menimpanya jika dia berdusta dalam tuduhannya itu. Nah, itu ya si istri kan tadi menolak dari tuduhan itu, maka dia pun harus bersumpah dengan nama Allah sama sebanyak 4 kali. Nah, li'an itu seperti itu ya, wallah misalnya, yang isinya adalah bahwa suaminya itu sudah berdusta dalam tuduhannya kepada dia, bahwa suaminya itu bohong gitu ya, sudah menuduh dia. Dan yang kelima, semoga murka Allah akan menimpanya jika suaminya itu benar dalam tuduhannya. Nah, jadi dia sudah pasrah sama Allah ya, bersumpah 4 kali, kemudian sumpah yang kelimanya jika jadi semoga laknat atau murka Allah menimpa dirinya ya jika suaminya itu benar dalam tuduhannya. Nah, kemudian setelah itu suami dan istri ini dipisahkan selama-lamanya. Mereka tidak boleh rujuk ya, atau mereka tidak boleh menikah kembali. Nah, istri yang disumpah li'an, dia itu tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak berhak mendapatkan tempat tinggal, serta anak yang dilahirkannya itu dinasabkan kepada istrinya, bukan kepada suaminya. Nah, jika anaknya perempuan hendaknya menikah, maka yang menjadi walinya adalah tadi sultan atau qadhi atau penghulu. Nah, itu jadi memang kondisinya beda-beda. Misalnya ini kalau tadi dalam posisi sebelum ini kayak, kalau ini posisi li'an ya. Jadi ketika anaknya itu lahir ya, karena hasil dari
tadi ya, suaminya menuduh dia berzina tetapi dirinya tidak mengakuinya, sehingga terjadi li'an, sehingga tadi istri yang disumpah li'an itu dia nggak berhak dapat nafkah, nggak berhak dapat tempat tinggal. Kemudian posisi anak yang dilahirkannya itu sama seperti tadi ya, yang dinasabkan itu hanya kepada istrinya, bukan kepada suaminya. Nah, jadi ketika menikah, maka nanti yang menjadi walinya adalah sultan atau qadhi atau tadi wali hakim kalau di kita ya, atau penghulu. Nah, kejadian yang ketiga misalnya apabila seorang istri memang berzina misalnya ya. Jadi seorang istri berzina baik diketahui suaminya ataupun tidak ya. Misalnya ada seorang istri dalam sebuah pernikahan, dia berzina, baik itu zinahnya itu diketahui suaminya atau tidak, kemudian dia hamil, maka anak yang dilahirkannya itu dinasabkan kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinahi dan menghamilinya. Nah, ini jadi kondisi ketiga itu seperti itu. Misalnya dalam sebuah rumah tangga ya, ada seorang istri yang dia berzina dengan orang lain, baik itu suaminya tahu atau tidak, kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya itu nasabnya kepada suami syahnya gitu ya, bukan kepada ayah biologis yang tadi yang menzinahi atau menghamili si ibunya tadi. Nah, jadi dengan kesepakatan para ulama ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-walad lil firash walil ahir al-hajar, bahwa al-walad anak itu lil firash ya, anak hak laki-laki yang memiliki tempat tidur, walil ahir al-hajar, dan bagi yang zina tidak mempunyai hak apapun atas anak itu. Jadi tetap menjadi milik dari suami si istri tadi yang berzina. Nah, jadi bahwa sabda Nabi Muhammad tadi ya, maksudnya adalah bahwa tadi al-walad lil firash walil ahir al-hajar, bahwa sabda Rasulullah tadi maksudnya adalah anak itu milik suami yang sah meskipun lahir dari hasil zina istrinya ya dengan laki-laki lain. Jadi tetap anak itu menjadi miliknya dan dinasabkan kepada suami syahnya, sedangkan laki-laki yang menzinahi istrinya itu tidak punya hak apapun terhadap anak itu ya, laki-laki yang menzinahi si ibu tadi. Nah, jadi kejadian yang ketiga ini berbeda dengan li'an ya. Jadi perbedaannya tadi kalau hukum li'an ya, ini mah suaminya memang menuduh istrinya berzina atau menolak, pokoknya ini bukan anak saya gitu ya, menolak anak yang dikandung istrinya itu di hadapan hakim ya, sehingga dilaksanakan sumpah li'an. Jadi dalam kasus li'an ini anak dinasabkan kepada istri, baik tuduhan suami itu benar ataupun bohong. Nah, kalau yang li'an. Tetapi kalau yang kasus ini ya memang tidak terjadi li'an, entah itu suaminya tidak tahu ataupun tahu tapi tidak terjadi li'an. Misalnya suaminya tahu tetapi tidak menuntut, tidak terjadi li'an, misalnya udah tahu bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain, karena si suami tidak melaporkan ya, suami tidak mengajukan kepada hakim, sehingga tidak bisa dilaksanakan sumpah li'an. Jadi macam-macam ya. Kemudian misalnya situasinya yang keempat itu apabila seorang perempuan berzina misalnya, kemudian seorang perempuan berzina misalnya kemudian hamil. Jadi seorang perempuan berzina kemudian hamil dan dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya. Nah, ini mungkin ini yang mana pertanyaannya ya. Jadi seorang perempuan berzina kemudian dia hamil dan dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya. Nah, ini ceritanya misalnya gadis ya, dia hamil kemudian dinikahi oleh yang menghamilinya. Nah, jika terjadi seperti ini, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menzinahi dan menghamilinya atau bapak zinahnya. Walaupun akhirnya laki-laki itu menikahi ibunya dengan syah misalnya. Jadi ini banyak terjadi di masyarakat ya.
misalnya remaja, misalnya berzina, kemudian hamil, kemudian dinikahi oleh lelaki yang dihamilinya, nah maka tetap ya dinasabkan kepada ibunya. Artinya tadi tidak bisa mewarisi, tidak bisa diwalikan ya kalau anaknya perempuan. Jadi bukan kepada laki-laki yang menzinahi dan menghamili ibunya atau bapak zinahnya. Jadi dalam kasus yang ini bahwa perempuan yang berzinah itu kemudian hamil ya, dan dinikahi oleh laki-laki yang menzinahi dan menghamilinya. Nah, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam keumuman hadis ini ya, al-walad lil firash walil akhir al hajar, bahwa anak itu haknya laki-laki yang memiliki tempat tidur atau suami yang syah, bahwa setiap anak itu haknya laki-laki yang memiliki tempat tidur atau suami yang syah, dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun. Karena laki-laki itu, karena dalam kondisi ini ya, misalnya banyak terjadi di kalangan remaja, karena laki-laki itu menikahi perempuan yang dia zinahi, yang dia hamili. Jadi setelah perempuan itu hamil ya, jadi bukan sebelumnya dia menikah. Nah, jadi meskipun demikian ya, misalnya bahwa laki-laki itu betul-betul menikahi perempuan yang dia zinahi, yang dia hamili ya, nah walaupun seperti itu, laki-laki itu tetap dikatakan sebagai bapak ya dari anak itu, apabila dilihat bahwa anak tersebut ya tercipta dari air mani ya, akan tetapi hasil dari zina. Nah, jadi karena dari hasil zina, maka anak tersebut dikatakan sebagai anak zina yang bapaknya tidak punya hak nasab ya. Walaupun secara ini bapaknya, tetapi tidak punya hak nasab anak ini ya, tidak punya hak waris, tidak punya hak diwalikan ya. Jadi tidak punya hak nasab, tidak punya hak waris, kewalian, tidak juga diwajibkan untuk ngasih nafkah ya. Nah, tadi bahwa tadi dari hadisnya itu bahwa bagi orang yang berzina tidak punya hak apapun atas anak tersebut. Nah, jadi berbeda dengan anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah. Kalau anak yang lahir dari pernikahan yang sah, tentu saja ya nasabnya itu kepada bapaknya. Misalnya ketika bapaknya meninggal pasti dapat waris, bisa diwalikan, kemudian nafkahnya juga tidak terputus. Nah, jadi saking ya bahwa Islam itu adalah agama yang mulia, jadi hanya menghubungkan anak dengan bapaknya itu kalau lahir dari pernikahan yang sah, yang jelas gitu ya. Nah, bukan dari hasil zina. Kemudian ada kejadian yang kedua. Ini ya, maaf ya, ini agak berpikir keras karena ini ada pertanyaan. Dan ini mohon maaf, aduh itunya apa, PPT-nya itu tadi salah itunya ya. Nah, kemudian yang kelima, kalau ini yang di PPT baru yang versi negara ya. Kejadian kelima, misalnya seorang perempuan berzina, kemudian hamil, kemudian dinikahi oleh lelaki lain ya, misalnya bukan lelaki yang menghamilinya, misalnya bisa saja kan terjadi di masyarakat seperti itu ya. Misalnya ada seorang perempuan berzina ya, kemudian hamil tetapi dinikahi oleh lelaki lain, bukan lelaki yang menghamilinya. Nah, ini dalam masalah ini ada dua hal yang harus disimpulkan. Yang pertama adalah hukumnya ya, hukum wanita hamil karena zina dinikahi orang lain ya, bukan lelaki yang menghaliminya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada dua mazhab yang berpendapat. Yang pertama misalnya mengatakan boleh gitu ya, boleh dan halal dinikahi, karena mereka beralasan bahwa perempuan tersebut hamil karena zina, bukan hasil dari nikah gitu ya. Padahal sudah diketahui ya secara syara bahwa tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil zina. Jadi mau dinikahkan dengan lelaki manapun boleh misalnya. Jadi oleh karena itu halal bagi lelaki lain untuk menikahi perempuan itu ya, dan menyetubuhi perempuan itu tanpa harus menunggu si perempuan itu melahirkan anaknya. Ini pendapat satu mazhab. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i ya. Ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah.
dan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Hanya saja kalau Imam Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh disetubuhi sampai perempuan tersebut melahirkan. Nah, jadi pendapat pertama dari mazhab Imam Syafi'i bahwa ketika seorang perempuan hamil, kemudian dia itu ya, tapi menikahnya bukan dengan yang menghamilinya tetapi dengan yang lain. Nah, ini boleh, nih pendapat Imam Syafi'i boleh dan halal dinikahi. Karena tadi alasannya bahwa perempuan tersebut memang hamil karena zina ya, bukan hasil dari nikah yang sah. Bahwa secara syariat gitu ya, agama Islam tidak menganggap, jadi tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil zina gitu ya. Oleh karena itu halal bagi laki-laki lain untuk menikahinya, menyetubuhinya tanpa harus menunggu perempuan tersebut lahiran dari anak itu. Ini mendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Abu Hanifah boleh, cuman Imam Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh disetubuhi sampai perempuan itu lahiran gitu. Adapun mazhab yang kedua ya, mazhab yang kedua Imam Malik, misalnya Imam Ahmad. Nah, ini pendapat kedua imam mazhab ini bahwa haram. Nah, ini haram dinikahi sampai perempuan itu melahirkan. Nah, jadi kalau imam mazhab yang kedua ya, haram kondisi seperti itu ya untuk dinikahi ya oleh laki-laki lain sampai perempuan tersebut melahirkan. Nah, inilah yang menjadi acuan dari mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah. Dan mazhab yang kedua ini lebih rojih ya, kalau saya secara pribadi lebih rojih daripada mazhab yang pertama, tetapi wallahu alam ya, silakan mau mengambil pendapat yang mana misalnya. Nah, kemudian yang kedua ya, masalah dari ketika hamil kemudian dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, masalah nasab anak. Nah, masalah nasab anak, dia dinasabkan kepada ibunya. Nah, sama ya, bahwa tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menikahinya. Masalah nasab tetap dia dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada lelaki yang menzinahi dan menghamili ibunya, dan juga tidak juga dinasabkan pada lelaki yang menikahi ibunya setelah ibunya melahirkan. Nah, tetap anak hasil zina itu nasabnya hanya kepada ibunya, tidak ada hak diwarisi, tidak ada hak diwali ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, ada ini yang terjadi di masyarakat bahwa misalnya apabila anak terlahir dari akad nikah yang fasid atau batil gitu ya, kan nikah juga macam-macam, ada yang syah, ada yang tidak. Nah, gimana kejadiannya apabila anak itu lahir dari akad nikah yang fasid atau batil? Misalnya akad nikah yang fasid, yang rusak, yang batil itu adalah setiap akad nikah yang diharamkan oleh syariat gitu ya, atau salah satu rukun nikahnya hilang atau tidak ada sehingga akad nikah itu tidak syah. Misalnya ya, akad nikah yang fasid yang batil itu nikah dengan mahram, misalnya nikah dengan saudara sesusu atau sepersusuan, nikah dengan istri bapak atau istri anak atau mertua, atau dengan anak tiri yang ibunya sudah digauli, nikah mut'ah misalnya. Nih, bagaimana nikah mut'ah misalnya? Nikah dengan lebih dari 4 perempuan, berarti itu kan fasid kan. Nikah tapi tanpa wali misalnya. Nah, kalau posisinya seperti ini, jadi kalau kedua belah pihak ya, misalnya baik calon mempelai laki-laki dan perempuan ya tidak tahu akan bahwa pernikahannya itu adalah batil, pernikahannya itu adalah fasid, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman, dan anaknya dinasabkan kepada bapaknya seperti biasa, seperti pernikahan yang sah. Kalau tidak tahu nih misalnya, oh ternyata nikah mut'ah misalnya, atau nikah tanpa wali misalnya, tapi dia itu nggak tahu bahwa hal itu adalah batil, pernikahannya itu adalah fasid, maka keduanya tidak berdosa karena tidak tahu dan tidak dikenai hukuman, dan anaknya tetap dinasabkannya kepada sama dengan pernikahan yang sah, walaupun keduanya langsung dipisahkan, karena keduanya walaupun secara kalau udah tahu ya, misalnya udah tahu itu adalah batil ya,
langsung dipisahkan, tetapi kondisi si anaknya dinasabkan kepada bapaknya tadi, seperti sama dengan pernikahan yang sah. Nah, jadi intinya kalau mereka udah tahu bahwa pernikahan mereka itu fasid ya, misalnya udah nikah mut'ah nih, oh fasid ternyata nikah tanpa ada walinya, oh, ini nikahnya itu batil gitu ya. Nikah misalnya dia dinikahi jadi sebagai istri kelima misalnya, oh ini nggak sah nih, nikah yang dengan mahram ya misalnya, yang masih mahram misalnya ini nggak sah misalnya, atau nikah dengan yang sesusu misalnya berarti nggak sah misalnya. Nah itu kalau udah tahu bahwa hal itu adalah fasid, maka mereka berdosa dan mereka wajib dikenai hukuman, kemudian anaknya tidak dinasabkan kepada bapaknya kalau posisinya mereka tahu bahwa itu teh fasid tetapi tetap dilakukan. Nah kalau yang tahu tentang haram pernikahannya itu adalah salah satu pihak saja misalnya istrinya atau suaminya saja, maka hukuman akan menimpa pihak yang tahu saja. Jadi misalnya yang tahu itu adalah nikahnya fasid, rusak, misalnya pihak laki-laki, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman dan anaknya tidak dinasabkan kepada dia. Tetapi kalau yang tahu itu misalnya dari pihak perempuan, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman kepadanya dan anaknya akan tetap dinasabkan kepada bapaknya. Nah, jadi begitu kompleks ya tentang ini ya, dan ini masih banyak sebetulnya yang harus dibahas. Ini dari imam-imam juga nanti macam-macam ya, beda-beda, tetapi untuk lebih ringkasnya tadi yang saya sampaikan ya. Nah ini banyak sekali kajian-kajiannya tentang hal ini ya. Itu dari Imam Abu Hanifah, dari Imam Syafi'i, Imam Malik ya, dan lain sebagainya. Nah mungkin itu ya, mohon maaf karena ini nanti di di PPT ringkasnya insyaallah ya bagi yang memerlukan akan disampaikan. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Kita mungkin hari ini berpikir keras misalnya dengan berbagai fenomena di masyarakat yang terjadi. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dijaga oleh Allah ya, tidak terjerumus pada hal-hal yang seperti ini, karena nanti fatal akibatnya ya. Kalau misalnya anaknya perempuan kemudian tidak disampaikan, tidak dinikahkan oleh wali hakim tetapi dinikahkannya oleh ayah biologisnya, maka fatal sekali nanti. Turunan-turunnya pun itu posisinya dalam walaupun nikah tetapi tidak syah dan berzina ya, itu dianggapnya berzina. Nah ini harus hati-hati sekali. Oleh karena itu kalaupun sudah terjadi misalnya harus diungkapkan ya, apalagi kalau anaknya perempuan, bahwa ini posisinya seperti ini, tidak bisa dinikahkan oleh ayah biologisnya tetapi dinikahkan oleh tadi ya penghulu atau wali hakim yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Nah mungkin posisinya seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita. Nah memang silakan saja bagi ada yang masalah, misalkan kita kaji di forum ini sama-sama bareng-bareng gitu ya. Yang terpenting kita lihat saja ya hujah-hujah dari setiap mazhab, setiap ulama itu, dan hati kita condongnya kemana gitu ya, karena setiap ulama ada hujahnya masing-masing ya. Dan mungkin saldomi roka tanya hati nuranimu gitu ya, bahwa dari pendapat-pendapat itu yang rojih ya, yang paling kuat misalnya menurut para ulama yang mana, dan mudah-mudahan kita dicondongkan pada sesuatu yang benar. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Penti yang telah memberikan penjelasan materinya yang begitu jelas, yang mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sundai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Iya Bun, gimana Bun? Udah itu gimana? Iya, terima kasih, itu udah penjelasan yang sangat luar biasa. Soalnya kan gini, Bu Dokter, di kalangan masyarakat